Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi mengenai sebuah entitas sejarah yang memiliki peran besar dalam perkembangan perdagangan, yaitu VOC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Dwi Aulia dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Septiani Zahra dari absen 27. Perkenalkan, saya Atenya Nikuhayu dari absen 6. Perkenalkan, saya Isya Beluna Zahra absen 16. Perkenalkan, nama saya KM Nisa absen 17. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifani absen 4. Selamat menonton! Sejarah singkat pembentukan VOC. Awalnya, tujuan utama bangsa Eropa, terutama Belanda, melakukan perjalanan menuju Asia termasuk Nusantara adalah untuk melakukan jual beli saja. Misi dagang tersebut kemudian berkembang dengan keinginan bangsa Belanda untuk membentuk pemukiman atau kolonisasi di Nusantara supaya perdagangan menjadi lebih mudah. Pada awal abad 16, perdagangan rempah-rempah Nusantara didominasi oleh Portugis dan Spanyol. Namun, perdagangan tersebut tidak efisien karena tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meningkat, terutama pada rempah-rempah jenis lada, hingga menyebabkan harga menjadi meroket. Selain itu, pihak Portugis dan Spanyol saat itu tahun 1580 sedang dalam keadaan perang dengan Belanda, sehingga menyebabkan kekhawatiran bagi pihak Belanda. Akhirnya, dari adanya beberapa faktor tersebut mendorong Belanda untuk memasuki Nusantara demi perdagangan rempah-rempah. Jan Huygens van Lieshouden dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia dari pelayaran Portugis yang akhirnya dapat membawa mereka menuju Banten, yang menjadi pelabuhan utama di Pulau Jawa pada tahun 1595 sampai 1597. Ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman akhirnya sampai ke Banten, tetapi mereka terikat dalam perseteruan pihak Portugis dan penduduk lokal. Perseteruan tersebut menyebabkan kehilangan beberapa awak kapalnya. Akhirnya, Belanda resmi mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang biasa disebut dengan VOC, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur di Amsterdam. Lalu, pada 1602, Belanda kembali ke Nusantara dan mendirikan kongsi dagang bernama VOC tersebut, dan bersaing sengit dengan beberapa negara, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Perancis. Kongsi dagang tersebut mendirikan markasnya di Batavia atau sekarang menjadi Jakarta. Kemudian, para anggotanya pun ikut mendirikan tempat di Indonesia, terutama di Maluku karena kaya akan rempah-rempahnya. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli dagang adalah menggunakan kekerasan, pemerasan, hingga pembunuhan terhadap penduduk lokal. Hingga pada 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilannya. Lalu pada 1610, Peter Booth diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Peter Booth memilih Jayakarta atau Jakarta sebagai kantor administrasi VOC. Sementara itu, VOC cabang Ambon memilih Frederik de Houtman sebagai Gubernur Jenderalnya pada 1605 hingga 1611. VOC dipimpin oleh Dewan yang beranggotakan 17, disebut dengan Dewan 17 atau Daerah 17. Dengan menjalankan tugasnya, VOC memiliki wewenang dan hak-hak tertentu, antara lain wewenang dan hak VOC. Hak-hak istimewa tersebut tercantum dalam Akta Rawi atau Piagam pada tanggal 20 Maret 1902 yang meliputi 1. Hak memonopolikan perdagangan. 2. Hak memungut pajak. 3. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. 4. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 5. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 6. Hak mendirikan benteng. 7. Hak memiliki tentara sendiri untuk mempertahankan diri. 8. Hak melakukan perang dan menyatakan damai. Yang terakhir, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Adapun tujuan pembentukan VOC: 1. Mengurangi persaingan antar sesama pedagang. Yang kedua, menandingi persaingan dengan pedagang
bangsa Eropa lain. Yang ketiga, memonopoli rempah-rempah di Asia. Yang keempat, memegang kekuasaan atas kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, memperkuat posisi Belanda di dunia internasional. Yang keenam, menyokong anggaran dana kepada pemerintah Belanda. Yang ketujuh, menduduki tempat-tempat strategis di Indonesia. Yang kedelapan, menguasai lembaga pemerintahan kerajaan. Kebijakan VOC. 1. Memindahkan markas VOC yang awalnya di Banten dan Ambon ke Batavia. Yang kedua, melaksanakan pelayaran hongi yakni bentuk pelayaran dan pengawasan oleh pemerintahan VOC demi menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Yang ketiga, mengadakan hak ekstirpasi, yaitu hak membinasakan tanaman rempah-rempah, biasanya pala ataupun cengkeh yang melebihi ketentuan. Lalu 4, adanya sistem penyerahan wajib atas rempah-rempah. Yang kelima, adanya sistem periangan atau tanam paksa tumbuhan kopi. Yang keenam, adanya sistem kontingenten, yaitu kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dampak kebijakan VOC terhadap Indonesia, yaitu ada 1. Kekuasaan raja menjadi berkurang karena secara keseluruhan didominasi oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan menjadi terpecah belah sehingga menyebabkan munculnya penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak-hak istimewa justru membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia menjadi mengenal apa itu politik uang, sistem pertahanan benteng, hingga etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern atau senjata api dan meriam. Yang kelima, melalui pelayaran hongi menyebabkan tindakan perampasan, perampokan, perbudakan, hingga pembunuhan terhadap masyarakat Indonesia. Yang keenam, hak ekstirpasi justru menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia karena harus membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Padahal hal tersebut dapat dijadikan sumber penghasilan lebih bagi masyarakat Indonesia. Alasan pembubaran VOC. Pada pertengahan abad 18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa penyebab. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Meningkatnya anggaran pengeluaran untuk biaya peperangan. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena memiliki pegawai yang banyak. 4. Adanya pembayaran dividen atau keuntungan untuk pemegang saham justru memberatkan pihak VOC. 5. Saingan dagang di Asia bertambah, yakni dengan datangnya negara Inggris dan Perancis. Dan yang keenam, adanya perubahan politik Belanda dengan berdirinya Republik Batav pada 1795 yang demokratis dan liberal sehingga lebih menganjurkan perdagangan bebas. Tokoh yang berperan di VOC yang pertama Herman Willem Daendels. Sejak tahun 1808 hingga 1811, Nusantara dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf untuk menguasai Jawa. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Di samping itu, ia juga bertugas memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintah Nusantara, terutama Jawa. Yang kedua, Thomas Stamford Raffles. Pada saat dijajah oleh negara Inggris, Indonesia berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ia memimpin pemerintah Indonesia sejak tahun 1811 hingga tahun 1816. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles selama memimpin, Raffles ditemani oleh Badan Penasihat atau Advisory Council yang terdiri dari beberapa orang, yakni Gillespie, Cranson, dan Manting. Berbeda dengan masa pemerintahan Daendels, pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal dengan tujuan mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.